Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan mereview cordless brushless circular saw 5 inci dari Dongcheng DCMY 125 tipe Z. Jadi ini ada tipe Z di belakangnya. Bedanya apa Bang dengan tipe yang biasa? Nah, ini bedanya di paket pembeliannya. Ini tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Jadi hanya unit only saja. Jelas dari segi harga lebih terjangkau ya teman-teman ya. Dan bagi kalian yang sudah punya ekosistem baterai dari Dongcheng sebelumnya, kalau ingin menghemat budget, ini adalah pilihan yang tepat sepertinya ya. Namun apakah kualitasnya sama dengan yang paket lengkap? Nanti kita lihat sama-sama. Kita unboxing terlebih dahulu. Untuk kemasan produk dus khas Dongcheng, di sini ada mereknya, lalu ada tipenya, ada gambar dari produknya, dan sudah teregistrasi K3L. Jadi untuk aspek keselamatan menggunakan alat ini sudah dijamin oleh negara. Ada juga beberapa keterangan untuk spesifikasi dan fitur ya. Nanti kita akan bahas secara terperinci biar lebih jelas. Langsung saja kita buka. Nah, karena unit only jelas ya. Tidak ada baterai dan juga chargeran. Unitnya, lalu di sini ada, kita dapat pisau ya. Pisau ukuran 5 inci. Ini banyak masukan nih dari teman-teman untuk Dongcheng menjual pisau 5 incinya. Karena di pasaran sangat jarang ditemukan ada yang menjual pisau 5 inci seperti ini. Lalu berikutnya di sini ada kartu garansi. Ada 2 lembar ya teman-teman ya. Yang satunya harus kalian kirim agar bisa mendaftarkan garansinya. Garansinya adalah 2 tahun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk service center ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Jambi, Medan, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura. Jadi ada di 17 kota besar di Indonesia. Dan ada juga buku petunjuk penggunaan. Ini masih berbahasa Inggris ya, jadi kalau mau dibaca silakan diterjemahkan menggunakan Google Lens. Oke, itu aja ya yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk build quality yang pertama, blade bawaan. Nah, ini kalau kita berkaca dari DCMY yang paket lengkap yang kemarin udah saya review, ini kualitasnya bagus ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang ini sama? Karena ini sama-sama merek Dongcheng dan untuk tipenya juga sama. Jadi jelas untuk kualitas nggak akan beda. Lalu untuk unitnya, nah bentuknya juga sama dengan yang paket lengkap, tidak ada beda, yang membedakan hanya paket pembeliannya saja. Untuk blade covernya, nah ini sama-sama coran aluminium ya, lalu untuk blade guardnya ini plastik, dan untuk plat base-nya ini adalah stainless steel, bisa dilihat ya, tebal. Lalu untuk pengaturan kemiringannya juga sama, stainless steel, dan tebal juga, jadi jelas kokoh. Spindle lock, ini logam juga ya, sepertinya sama seperti plat base-nya ini. Lalu untuk handle-nya dilapisi dengan karet. Ini grip karetnya juga enak di tangan. Ada bumper karet juga pada bagian samping dekat baterainya sini. Dan untuk mekanisme naik turun mata pisau juga tebal sekali ya. Jadi jelas kokoh. Nih, tebal teman-teman. Untuk knop-knopnya sudah dilapisi dengan plastik. Jadi enak, tidak sakit di tangan apabila kita merubah posisinya ya. Overall untuk build quality ini sama persis, tidak ada beda. Sama-sama rapi, sama-sama bagus ya. Cakep. Untuk fitur juga kurang lebih sama ya. Yang pertama pada plat base-nya ini, di sini ada angka seperti pengukur ya untuk memotong. Lalu di sini ada patokan untuk motong 0 derajat dan ada patokan untuk motong 45 derajat. Lalu berikutnya di sini ada slot untuk parallel guide. Dan untuk parallel guide-nya tidak diberikan di paket pembelian ya. Jadi kita beli sendiri teman-teman. Di sini ada slotnya. Lalu ada pengaturan kemiringan dan untuk kemiringan potongan bisa sampai dengan 45 derajat. Berikutnya di sini ada LED light. Nih ya, ada LED light teman-teman. Tuh, kita pasang baterai aja biar kelihatan ya. Nah, tuh LED light-nya, kelihatan ya. Lalu di sini ada lubang. Ini bisa disambungkan ke vacuum cleaner ya untuk debunya. Lalu di sini ada spindle lock. Berikutnya ada pengaturan untuk naik turun mata pisau dan ini juga enak pengaturannya. Tinggal dilonggarkan dan tinggal dieratkan saja. Selanjutnya di sini ada trigger lock-nya ya teman-teman ya. Jadi triggernya ini tidak akan bisa kita tekan kalau kita tidak tekan trigger lock-nya. Fitur safety ya, nih. Dan untuk circular saw ini mini circular saw ya, sudah ada fitur slow start. Jadi tidak langsung kencang apabila kita nyalakan. Dan juga sudah ada fitur auto stop atau auto brake nih ya. Jadi canggih ya teman-teman ya untuk fitur safety-nya. Putarnya lambat terlebih dahulu dan apabila kita lepas trigger langsung mati. Fitur selanjutnya di sini ada pengaturan kecepatan, ada 2 mode ya, yang high dan low. Dan untuk mengaktifkannya harus menyalakan mesin terlebih dahulu. Karena kalau kita nggak nyalakan mesin, maka ini tidak bisa kita ubah-ubah untuk posisinya. Kita nyalakan mesin terlebih dahulu. Nah, nih, baru dia menyala ya. Tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan yang high atau yang low.
Oh iya, ada satu fitur yang hampir kelewatan. Di sini ada untuk penempatan kunci L ya, untuk membuka blade dan juga untuk memasang parallel guide. Oke, itu aja ya untuk fiturnya. Sekarang kita akan uji untuk tingkat kepresisian blade-nya. Yang pertama untuk blade bagian depan ya. Ini udah saya mentokin ya teman-teman ya, udah mentok. Di angka 7,9 ya untuk blade bagian depan. Sekarang blade bagian belakang. Ya, sama ya teman-teman ya, di angka 7,9 cm. Jadi untuk blade-nya ini bisa dikatakan antara depan dan belakang presisi. Selanjutnya kita akan lihat blade-nya siku terhadap plat base-nya atau tidak. Nah, nih ya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya. Blade-nya siku. Tidak ada celah, tidak ada gap. Mantap. Untuk uji spesifikasi yang pertama di sini kita akan lihat untuk kedalaman maksimal potongan ya. Kurang lebih di angka 4,5 cm ya teman-teman ya. 4,5 cm. Nanti kita akan coba untuk memotong dengan ketebalan segitu. Apakah bisa tuntas atau tidak. Selanjutnya kita akan ukur RPM dan tingkat kebisingan. Untuk baterai sudah saya cas sampai full ya. Untuk RPM dan tingkat kebisingan kita akan uji di dua mode. Yang pertama di low terlebih dahulu, kemudian di high. Low ya. Pada mode low RPM di angka 4208 dan untuk tingkat kebisingan hanya di angka 95,4 desibel. Selanjutnya kita uji di high. Ya, suaranya halus sekali ya teman-teman ya, di angka 97,4 desibel. Lalu untuk RPM-nya di angka 5860 RPM. Mantap motor brushless-nya ya, halus teman-teman. Nah, ini kalau kalian tanya ke saya, Bang, apakah bisa digunakan untuk motong keramik? Ya, gini ya teman-teman ya. Dari pabrikan, ini judulnya aja udah circular saw ya teman-teman. Jadi saya tidak menyarankan digunakan untuk motong keramik. Apakah bisa atau tidak? Ya sepertinya sih bisa aja ya. Tetapi saya tidak menyarankan digunakan untuk motong keramik. Karena pabrikan sendiri memberikan nama ini circular saw. Berarti kegunaannya untuk motong kayu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk berat tanpa baterai, namun include dengan pisau di angka 2,26 kg. Untuk uji performa yang pertama di sini kita akan memotong papan MDF tanpa alat bantu. Saya hanya mengikuti garis yang telah saya buat ya. Nih ya garisnya. Kita lihat apakah enak digunakan tanpa alat bantu atau tidak. Apakah bisa stabil atau tidak. Kita akan buktikan di sini. Iya, enak ya. Tidak ada masalah sama sekali digunakan tanpa alat bantu. Tetap bisa memotong dengan stabil ya. Bahkan saya hanya menggunakan tangan satu tadi. Tetap bisa memotong lurus mengikuti garis yang telah saya buat. Kita coba sekali lagi biar lebih yakin. Ini garisnya juga sudah saya buat ya.
Iya, enak sekali ya teman-teman ya. Ini enak sekali kalau digunakan untuk kerja-kerja mebel ya. Untuk motong plywood, ini enak sekali nih. Nah, kalau itu tadi kita gunakan kecepatan yang high ya. Sekarang kita akan coba di mode low. Nih ya, apakah enak juga digunakan pada mode low atau tidak? Medianya masih sama ya, saya menggunakan MDF dan ini masih tanpa alat bantu. Ya, menggunakan mode low juga bisa ya untuk memotong papan MDF. Nih hasilnya, tidak ada masalah sebenarnya, tetapi saya lebih suka menggunakan mode high karena lebih cepat ya untuk proses pemotongannya. Sekarang kita akan memotong menggunakan alat bantu yang kita dapatkan pada paket pembelian, yaitu parallel guide-nya ya. Kita lihat di sini sama-sama apakah parallel guide-nya ini bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Oke, tidak ada kendala, enak-enak aja digunakan, tetapi kita akan lihat terlebih dahulu untuk tingkat kepresisiannya. Jangan sampai nanti hasilnya tidak presisi ya. Ini dia tadi untuk hasil potongannya ya. Nih, bagian yang kita potong berarti kita akan ukur dari sini. Nih ya, kita lihat sama-sama. Apakah ada perbedaan untuk ukuran? Nih, dari ujung ke ujung ya. Nah, mantep ya. Tidak ada perbedaan ya. Untuk hasil potongannya itu sama lebarnya. Mantap. Presisi ya. Sekarang kita akan lihat ketebalan maksimal yang bisa dipotong. Ini ada kayu mahoni dengan ketebalan 5,7 ya ini ya. Sekitar 5,7 cm. Di sini kita akan sekalian lihat ya untuk tenaga dari motornya ini apakah bisa memotong sampai pisaunya itu saya turunkan semua nih. Nah, ini udah saya mentokin. Kita lihat tenaga dari motor brushless-nya. Enak ya teman-teman ya. Tenaga dari motornya itu mantap, tidak ada loose power sama sekali, padahal udah mentok ya. Blade-nya itu sudah masuk ke dalam semua. Nah, sekarang kita akan lihat untuk ketebalan maksimal potongan apabila sudutnya itu 0 derajat ya. Ya, untuk ketebalan maksimal potongan itu di angka 4,5 cm ya. Nih, 4,5 cm pada sudut 0 derajat atau yang tegak lurus. Sekarang kita akan memotong crosscut kayu durian dengan ketebalan 3 cm. Kita lihat di sini ya, apakah blade bawaannya tajam atau tidak. Iya, lancar jaya ya, tidak ada masalah sama sekali. Dan tidak ada bekas terbakar ya. Ini menandakan untuk blade-nya benar-benar tajam. Kita coba sekali lagi biar lebih yakin. Enak ya, tidak ada kendala, enak sekali teman-teman. Kita akan lihat di sini untuk blade-nya ya. Nih, tidak ada bekas terbakar ya teman-teman ya, tidak ada bekas terbakar. Ini menandakan untuk blade bawaannya tajam. Berikutnya kita akan lihat di sini apakah hasil potongannya ini 90 derajat atau tidak. Saya menggunakan siku ya. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama untuk hasil potongannya. Nih,
Tidak ada gap ya. Atas dan bawah tidak ada gap. Presisi di angka 90 derajat. Jadi untuk blade-nya udah tegak lurus ya nih ya. Sesuai dengan yang kita ukur tadi di awal. Ini benar-benar 90 derajat, tidak ada celah. Mantap. Pengujian terakhir kita akan motong bevel 45 derajat. Di sini saya menggunakan alat bantu parallel guide yang kita dapatkan pada paket pembelian ya. Nih, sudutnya 45 derajat. Medianya adalah papan MDF. Oke, enak-enak aja, tidak ada masalah sama sekali. Tadi di akhir agak sedikit tersendat karena untuk parallel guide-nya itu udah habis ya teman-teman ya. Sudah tidak kena ke media yang kita potong lagi. Jadinya tadi agak nyendat. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Nih, untuk hasil potongannya benar-benar di angka 45 derajat. Tidak ada gap ya. Nih, tidak ada gap. Benar-benar di angka 45 derajat. Dan kalau kita satuin ya, kita akan coba satuin. Nah, bisa dilihat sendiri, pada saat kita satukan seperti ini, bisa membentuk sudut 90 derajat dengan akurat. Cakep. Oke, itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas DCMY 125 tipe Z, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya menggunakannya tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk harga dari DCMY 125 tipe Z yang unit only hanya 725.000 saja. Murah ya teman-teman ya. Dan untuk yang paket lengkap dapat 2 baterai 4Ah dan juga chargeran, sekarang turun harga menjadi 1.550.000 saja. Untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi, silahkan cek di bawah kalau kalian mau beli. Dan untuk link pembelian yang saya cantumkan pada kolom deskripsi itu ada banyak ya teman-teman ya. Ada di berbagai macam kota di Indonesia. Jadi tinggal sesuaikan saja kota mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kalian untuk menghemat ongkos kirim. Dan untuk kesimpulan saya mengenai DCMY 125 tipe Z ini, kalau dibandingkan dengan yang paket lengkap yang kemarin udah kita ulas, ya tidak ada beda ya untuk unitnya ya teman-teman ya. Dari segi build quality, fitur, spesifikasi, dan untuk performanya, sama semua, tidak ada beda. Yang jadi pembeda ya hanya paket pembeliannya saja. Kalau ini kan nggak dapat baterai dan juga nggak dapat chargeran, hanya unit only. Jadi bagi kalian yang sudah punya baterai tipe FFBL sebelumnya dan ingin menghemat budget, menurut saya ini adalah pilihan yang tepat ya teman-teman ya. Daripada beli yang paket lengkap kan jelas ya, karena udah punya baterai sebelumnya. Namun bagi kalian yang belum punya baterainya, ya harus beli paket lengkap ya. Karena ini tidak bisa dipasangkan dengan baterai tipe lain. Harus tipe baterai FFBL. Oh ya, tidak lupa juga untuk garansi sama dengan yang paket lengkap. Sama-sama digaransi 2 tahun oleh Dongceng dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.